Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita senantiasa berusaha untuk memahami apa yang menjadi keinginan Allah, dan juga pada saat yang sama itu juga keinginan kita. Ada persamaan keinginan antara kita dengan Allah, yaitu hidup bahagia. Allah hanya memiliki keinginan tapi tidak memiliki kepentingan terhadap kita. Kita memiliki keinginan dan kebutuhan. Untuk itu setiap kali kita memenuhi kebutuhan kita, dan itu oleh Allah disediakan dan diperintahkan, berarti kita sedang memenuhi keinginan Allah. Misalnya ya, kita di dalam kehidupan ini ya, menginginkan, pertama Allah menginginkan kita hidup, sehingga Allah menciptakan kita dengan memenuhi segala apa yang kita butuhkan. Lalu Allah memerintahkan kepada kita untuk memenuhinya. Maka segala upaya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita itu Allah perintahkan. Dan apa yang Allah perintahkan kepada kita itu bernilai ibadah. Untuk itu mari kita ketahui dan kita upayakan untuk bisa kita laksanakan. Allah pernah menyuruh pada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhannas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian, yaitu Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan dengan beribadah itu kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Terhadap ayat ini, terhadap perintah ini, sungguh kita sebagai orang muslim khususnya pernah menjawab, wa ma liya la'budul ladzi fataroni wa ilahi turja'un. Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak beribadah kepada Allah yang telah menciptakan diriku, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Saudara-saudara yang saya muliakan, rahimakumullah, pada hakikatnya ibadah adalah kebutuhan dan beribadah adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian dalam kaidah-kaidah ibadah diantaranya adalah ibadah itu harus dikerjakan dengan ikhlas. Kemudian dikerjakan sesuai dengan tuntunan. Tidak boleh keluar dari tuntunan, apalagi melanggar aturan. Dan ibadah itu harus dikerjakan dengan senang serta menyenangkan, dan harus bernilai atau menghasilkan pahala, jangan menambah dosa. Ibadah dalam Islam ada dua pokok yang besar, yaitu ibadah yang mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibadah yang mahdhah itu terkait dengan tuntunan-tuntunan ketentuan terkait dengan waktu, tempat, dan tata caranya. Ya. Sedangkan ibadah yang ghairu mahdhah, manusia boleh berkreativitas di dalamnya. Terkait waktu ada kebebasan, terkait tempat juga ada kebebasan maupun tata caranya. Namun ketentuannya tidak boleh menyalahi aturan atau melanggar aturannya. Misalnya ibadah mahdhah
Sholat waktunya sudah ditentukan, yaitu ketika sudah masuk waktu sholat, tata caranya ditentukan, dan demikian pula tempatnya, yaitu tempat sholat yang diizinkan, waktunya sudah masuk, tata caranya mengikuti aturan yang dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh seorang misalnya beribadah sholat subuh yang mestinya menurut aturan cukup dua rakaat, lalu manusia berkreasi menambah menjadi 3 atau lebih. Demikian pula terhadap ibadah yang mahdoh, umpama makan itu. Makan itu adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan. Makan oleh Allah perintahkan kepada kita, karena manusia butuh makan. Ya, butuh makanan, butuh makan. Makan itu adalah aktivitas untuk memenuhi kebutuhan. Makan harus bernilai ibadah, harus pula menghasilkan pahala, jangan menambah dosa. Makan harus sesuai dengan ketentuan dan aturan. Dalam ini aturan-aturan makan itu telah dibuat oleh Rasulullah SAW dalam adab makan. Demikian pula yang lain, ada adab berpakaian, adab tidur, adab duduk, adab berbicara, dan sebagainya. Walhasil itulah bagian dari makna firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maknanya, hendaklah apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Demikian, kapan-kapan kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.